Bagaimana caranya mencuci pakaian yang terkena najis menggunakan mesin cuci yang dua tabung? Dua tabung ya, kanan kiri gitu ya. Najis itu, najis ada kalanya air yang kita siramkan ke najis itu. Ada kalanya najisnya ditaruh di bejana dan airnya yang dituangkan ke najis itu. Maka hukumnya beda. Kalau najisnya kita angkat dan kita tuangkan air untuk membersihkan pakaian yang terkena najis tadi, ya, itu namanya airnya waridun alan najasah, airnya yang kita siramkan ke bahagian najis. Maka hukum najis ini jika sifat-sifatnya bersih, hilang, maksudnya rasa, warna dan baunya ini bersih, dan air yang terpisah, ingat syaratnya infisol, harus terpisah ya, air yang terpisah, nah ini dihukumi mustakmal, karena tidak dihukumi najis, mustakmal dia, karena airnya yang warid ya, airnya yang kita siramkan ke pakaian. Tapi kalau seandainya airnya ada di wadah, pakaiannya yang kita masukkan ke air, berarti airnya maurud namanya itu. Maka semua yang ada di wadah itu najis. Atau ini mangkok, wadah, pakaian ditaruh di sini, air kita siram, sama, najis juga itu semua. Walaupun airnya warid, tapi infisolnya nggak ada. Artinya air yang ada di dalam bejana itu tidak terpisah, tetap najis itu. Hati-hati juga, paham? Karena air bisa menjadi tidak najis, melainkan mustakmal saja. Ketika kita membersihkan pakaian yang bernajis, itu syaratnya pertama, kadar air itu timbangannya tidak bertambah, malah berkurang, karena ada yang meresap di pakaian. Kalau seandainya air 1 liter yang kita tuangkan ke pakaian yang bernajis, maka yang akan mengalir dari pakaian yang terkena najis tadi, jika kita tanai di bejana, kita kumpulkan di sana, pasti berkurang. Ya, mungkin 1 liter menjadi 1 liter kurang lah gitu, dari 1 liter kurang 3 jari misalnya, berarti ada yang meresap di sini. Itu namanya bi'tibari ma tasyarrabahul ma, itu atau bi'tibari ma tasyarrabahul ma, dengan menghitung yang diserap oleh pakaian itu daripada air. Begitu wazannya, timbangan, ukurannya tidak bertambah, malah berkurang setelah kita menghitung ba'da i'tibari ma tasyarrabahul ma itu. Kemudian al-infisal, harus terpisah. Nih sudah terpisah, baru dimangkok, udah. Itu hukumnya ini suci, ini mustakmal, tidak najis. Dan syarat berikutnya tidak berubah, artinya baunya nggak ada, rasanya nggak ada, warnanya juga nggak ada, biasa, mustakmal aja itu. Tapi kalau ini bejana, ini baju, atau ini bejana ada airnya dan baju dimasukkan ke sana, itu jelas najis. Atau bejananya kosong, baju dimasukkan, air disiramkan, walaupun airnya warid, tapi tidak infisol, tidak terpisah, tetap bercampur dengan baju yang najis tadi, dan itu adalah mesin cuci. Mesin cuci begitu kan? Hati-hati, akhirnya najis semua yang ada di situ. Makanya kalau punya anak kecil, kalau mau digabungkan dengan pakaian orang dewasa, dibilas dulu, baru masukkan ke dalam mesin cuci. Tetapi menurut Imam Ghazali, ini pendapat Imam Ghazali pulang ya, yang tadi itu, kalau seandainya wadah pakaian dan disiram air lalu hilang warna, bau dan rasa, menurut Imam Ghazali sama hukumnya seperti yang kalau air disiram ketika dia diangkat dari bejana dan terpisah dari pakaian yang terkena najis tadi, hukumnya sama kata Imam Ghazali. Ya bolehlah kalau mau ikut di sini, khususnya yang sudah terlanjur, ya. Berarti sholat pian selama ini sah menurut kaul Imam Ghazali. Nah, khawatir kan ulun 20 tahunan ada dah kayak itu, ulun foto lah 20 tahun. Jangan, ada kaul Imam Ghazali kok gitu ya. Cuman kalau hati-hati jangan kayak gitu. Bilas dulu lah, baru masukkan ke dalam mesin cuci. Atau ada cara lain. Tabung yang kedua itu untuk dryer kan?
dryer untuk mengeringkan pakaian. Itu dryer itu kita masukkan air, kita masukkan baju yang sudah dicuci tadi, itu kan ada lubang di sana, selang kita masukkan ke lubang itu, kan kerannya dibuka, sambil berputar air itu sambil mengenai pakaian itu dan dibuang dari selang pembuangannya. Itu nggak apa-apa kalau kayak gitu. Nah, jadi hukumnya sama dengan yang dituang tadi dan kemudian terpisah. Itu waridan alal ma an yakunal ma'u waridan alan najasah tuman fasala anha. Artinya airnya tadi yang disiramkan kepada pakaian yang bernajis dan terpisah. Ingat, infisal itu syarat itu. Allah yazida waznuhu ba'da tibari ma tasharrabahul ma. Kemudian lagi wa an yakuna munfasilan, terpisah begitu. Wa an yakuna al-ma'u qalilan wa alla yataghayyar, dan airnya sedikit. Ya kalau airnya 2 kullah jangan tanya. Ya, idza balagal ma'u qullatain lam yahmilil khabath, kata Nabi. Apabila air sudah sampai 2 kullah, dia tidak akan membawa khabath, najis. Dia akan suci. Dan wala yataghayyar, dan hendaknya tidak ada perubahan dalam bau, rasa ataupun warna. Jadi begitu ya hukum mesin cuci. Nah, yang tadi itu. Jelas ya? Diulang-ulangi lagi, ini masih banyak pertanyaan nih. Bagaimana hukumnya tuan rumah menyuguhkan rokok kepada jamaah pada saat acara haulan di rumah? Ini tuan rumahnya pengen malaikat turun, malah nyuguhin rokok sama jamaah, ya malaikatnya kabur lagi. Malaikat itu diundang dengan asap dupa, bukan dengan asap rokok. Kalau ente nyalakan asap rokok, lari malaikat, karena malaikat suka aroma yang wangi-wangi. Rokok itu bau tembakau. Tembakau itu sejarahnya dari air kencing iblis, setan. Mana mau malaikat masuk lagi. Sudah dibacakan, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, turun malaikat rahmat. Baca tahlil ketika zikir, la ilaha illallah, la ilaha, turun malaikat rahmat. Udah kumpul malaikat, berkah penuh, luar biasa di rumahnya. Rokok bagi-bagi, ya kabur lagi malaikatnya. Sudah diundang, diusir malaikatnya. Udah, jangan ngerokok. Tapi rokok itu kan ada tafsir hukumnya. Ente jangan tafsir hukum. Iya, kan ada kaulnya. Ente kalau mau nyari kaul, anjing bisa halal ente kalau nyari kaul kayak gitu. Anjing itu menurut mazhab Malik najisnya biasa, nggak sampai mughalladhah. Iya, apalagi ada qaul yang mengatakan kalau anjing itu masih belum keluar taringnya lagi nggak masalah. Hati-hati, jangan kaul-kaulan terus, nanti punya mazhab hawa nafsu jadinya nanti. Udah tahu kan bagaimana para salafus saleh terdahulu menceritakan tentang bahayanya merokok. Orang yang tidak bertaubat dari rokok 40 hari sebelum meninggal, mata ala su'il khatimah, matinya su'ul khatimah. Kalau ini saja yang jadi rujukan kita kepada perkataan Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, sudah terima aja, beliau wali Ahlul Bait Nabi. Belum lagi yang lain-lainnya, banyak pembicaraan tentang rokok. Hati-hati, cepat-cepat aja taubat dari rokok sebelum ajal datang. Saya kalau ditanya tentang tafsir hukum merokok, nggak mau saya panjang lebar menjelaskannya. Ntar saya bilang, ada kaul yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang bahkan mengatakan wajib jikalau berobat harus bergantung dengan rokok. Ntar saya tafsirkan kayak gitu, ada yang ikut yang itu aja dah. Saya nanti jadi penyebab. Iya, saya nggak berani kayak gitu. Saya apa kata guru saya? Kalau guru-guru saya mengatakan nggak boleh, ya sudah, itulah tarikat kami Sada Al-Ba'alawi. Selesai. Yang nggak suka, yang ikut tafsir ya silahkan. Kamu mau ikut yang tafsir-tafsilan, perincian-perincian para fuqaha, ya silahkan. Tapi inilah yang kami pelajari dari guru-guru kami dan dari para leluhur kami. Selesai. Saya pernah tidur jam 3 sore karena kelelahan. Ketika saya terbangun, sudah masuk waktu sholat maghrib. Nah, bagaimana sholat asar saya, Bib? Apa yang harus saya lakukan? Ya diqadha. Tapi kalau jam 3 masih belum masuk waktu asar. Jadi dia
tidurnya itu sebelum masuk waktu asar. Ketika bangun sudah keluar waktu asarnya. Itu disebut dengan udzur. Udzur bisababin naum. Dan udzur ini dia tidak berdosa, tapi dia tetap wajib mengqadha salat asarnya, namun tidak diwajibkan fauriyah, yaitu seketika, enggak diwajibkan seketika. Cukup kapanpun dia boleh mengqadha, cuma dianjurkan secepatnya lah, begitu ya. Khawatir nanti belum sempat diqadha, ajal datang menjemput. Kenapa dikatakan udzur? Karena dia tidurnya sebelum masuk waktu sholat, itu masih udzur. Nah, tapi jangan dibiasakan ya kayak gitu. Saya pernah memanggil ustadz. Saya pernah memanggil ustadz biasa dengan sebutan Habib secara tidak sengaja, karena biasanya saya sering kumpul sama habaib. Apakah saya berdosa karena ngomong begitu? Kan tidak sengaja, secara tidak sengaja, itu namanya keceplosan. Ya enggak apa-apa. Kalau sengaja kada boleh. Jangankan ustadz, orang biasa yang bukan ustadz, Habib, padahal lain dosa ini, nggak boleh. Ya, karena secara uruf Habib itu dimutlakkan untuk orang yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, kamu menyatakan kepada orang yang tidak seperti itu, berarti kamu melakukan buhtan. Nggak boleh itu. Kalau keceplosan ya nggak apa-apa kalau keceplosan. Maaf Ustadz, salah sambat don Ustadz ya misalnya. Atau maaf salah sambat. Nggak apa-apa. Ceplosan. Orang keceplosan lain lagi ceritanya. Apa hukum orang tua yang selalu memanjakan anaknya, bahkan ketika anaknya berbuat salah malah dibela-bela padahal memang anaknya salah. Ya, orang tua yang nggak paham cara mendidik anak. Nah, itu namanya orang tua yang tidak sayang dengan anaknya. Kesalahan anaknya dibenarkan sama dia. Nanti akhirnya tambah salah terus. Ibarat pohon itu tambah bengkok terus, bukan malah diluruskan, malah didukung kebengkokannya. Ya bengkok terus. Ini namanya tidak pandai mendidik anak. Saya seorang karyawan di sebuah perusahaan. Di perusahaan tersebut saya bekerja sampai larut malam sehingga saya tidak bisa lagi menghadiri majelis. Sedangkan masalah sholat dibolehkan saja. Dan malah dianjurkan saya pengen berhenti, namun sekarang sulit mencari pekerjaan, terpaksa saya menetap di pekerjaan tersebut. Menetap di pekerjaan tersebut, dan mohon bib nasihatnya. Ya nggak apa-apa lah. Ya kalau kamu kehilangan pekerjaan, padahal pekerjaan kamu halal, ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa hadir ke majelis secara langsung, sekarang kan ada live streaming, ya tuh channel Al Hidayah, Langgar Al Hidayah ada. Tuh Syarif Asam-Asam ada, kan bisa kita tonton di sana kalau kita tidak bisa langsung berhadir kan. Ya, insyaallah bisalah kayak gitu. Jangan juga kaku juga kalau seandainya pekerjaan yang halal itu kita tinggalkan, nanti mau mencari pekerjaan lain sulit gimana? Kalau benar memberondol benar ya ini. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Khalas ya. Ini kita bacakan Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain kepada almarhum ayahanda dan kakek Yasidin, yaitu atas nama Ngairan bin Ngaimin Joyorjo. Al-Fatihah wa ayat kursi wa salatan min surat Al-Ikhlas wal Mu'awwidzatain إلى روح حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأرواح أهل بيته الطاهرين المطهرين وأرواح أصحابه الطيبين المهتدين وأرواح التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأرواح جميع سادتنا العلويين صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وانثاهم وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح المرحوم والمغفور له Ngairan bin Ngaimin Joyorejo wa ila ruh